Sungai Ciliwung untuk meninjau kondisi bantaran serta perairan sungai. Hasil dari peninjauan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan normalisasi Sungai Ciliwung yang kini tengah berjalan. Penyusuran Sungai Ciliwung dimulai dari bantaran sungai yang terletak dekat dengan Kompleks Rindam Jaya Jakarta Timur hingga pintu air Manggarai Jakarta Selatan. Penyusuran kali ini dilakukan oleh jajaran Dinas Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Rombongan meninjau kondisi Sungai Ciliwung sejauh kurang lebih 20 km dengan waktu tempuh menggunakan perahu motor sekitar hampir 3 jam. Usai melakukan peninjauan, Ahok menyatakan pihaknya akan mempercepat pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung karena dari keseluruhan target yang ditetapkan, baru sekitar 47% bantaran sungai yang sudah dinormalisasi hingga saat ini. Suara aktivis ketika melihat Ciliwung direklamasi tidak ada komentar. Kalian lihat nggak tadi? Hampir seluruh Ciliwung itu direklamasi dengan bambu, dengan tanah, dengan sampah, lalu kemudian membuat rumah-rumah untuk disewakan. Jadi yang suka protes kepada kami adalah orang-orang yang menyewakan. Menyebutkan perihal kedekatan dirinya dengan Setia Novanto selama menjadi anggota DPR. Lalu apakah ini menjadi isyarat dukungan Golkar dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 akan masuk untuk Ahok? Terpilihnya Setia Novanto sebagai Ketua Umum baru Golkar, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok memberi ucapan selamat. Terlepas dari berbagai kasus yang dituduhkan kepada Setia Novanto, Ahok yang sempat menjadi anggota fraksi Partai Golkar di DPR di bawah kepemimpinan Setia Novanto menilai sosoknya sebagai orang yang mengayomi bawahannya. Isyarat Golkar akan merapat ke Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta nanti pun mulai bermunculan. Tapi sejauh ini Ahok masih enggan untuk menanggapi lebih lanjut. Nggak ada marah dia, nggak pernah marah loh. Nanti kira-kira dia udah nggak pernah marah. Saat terpilih nih Pak, nanti kira-kira pilkada ini akan berubah khususnya dari Golkar atau belum? Oh, saya nggak tahu. Itu kan Golkar ada mekanismenya. Tapi kalau anak-anak Golkar kan pada datang. Anak-anak Golkar muda-muda kan baik dukung saya. Kayak Fayakun segala macam kan grupnya dukung saya udah. Jadi bisa jadi Pak, nanti mungkin ada kemungkinan Golkar. Nggak tahu saya, mesti tanya sama Golkar, saya nggak tahu. Sementara itu, pengamat politik Jayadi Hanan menilai kedekatan Ahok dengan sejumlah anggota Partai Golkar, termasuk Setia Novanto, belum bisa disinyalir sebagai bentuk konfirmasi bahwa Golkar akan ikut merapat bersama Nasdem dan Hanura untuk mendukung Ahok maju dalam Pilgub DKI 2017. Golkar akan lebih melihat dulu situasinya. Biasanya Golkar tidak mau sekedar menjadi pendukung ya, kalau untuk jabatan-jabatan yang kursi Golkar cukup besar gitu. Jadi bisa saja itu mengubah peta dukungan, tetapi kita belum bisa melakukan analisis yang terlalu jauh saat ini karena petanya masih juga cukup cair. Beberapa partai juga masih melakukan penjaringan tentang calon-calon siapa yang akan mereka dukung di DKI nanti. Indikasi dukungan Partai Golkar terhadap Ahok bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, mantan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri juga pernah mengungkapkan kemungkinan dukungan yang akan diberikan kepada Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun dengan terpilihnya Setia Novanto sebagai Ketua Umum yang baru, bisa jadi indikasi dukungan Partai Golkar untuk Ahok akan menguat. Tim Liputan, Metro TV. Kebijakan 3-in-1. Penghapusan 3-in-1 ini berimbas pada kemacetan yang cukup parah di jalan protokol, dan berikut liputan reporter Trianisha dan juru kamera Alan Indra. Kebijakan 3-in-1 mulai hari ini secara resmi dan permanen telah dihapuskan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan dampaknya terjadi kemacetan arus lalu lintas di tempat saya berada saat ini, yaitu di Jalan Protokol, Jalan Gatot Subroto, tepatnya dari arah Selipi menuju ke Semanggi. Dan kemacetan di kawasan ini mulai terjadi dari kawasan Bendungan Hilir. Dan kecepatan kendaraan atau mobil yang melintasi di wilayah ini adalah rata-rata 10 km per jam. Memang sejak pada masa
uji coba penghapusan 3-in-1 di kawasan ini juga terjadi kemacetan yang cukup parah pada masa uji coba penghapusan, yaitu pada tanggal 5 April 2016 sampai 13 Mei 2016, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk menghapus secara permanen kebijakan 3-in-1, dan nantinya di kawasan atau di jalan protokol yang pada biasanya diberlakukan sistem 3-in-1 nantinya akan diberlakukan sistem ERP atau Electronic Road Pricing untuk mengurangi kemacetan, dan selain itu juga akan diberlakukan MRT dan LRT untuk membuat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. Namun kita masih akan menunggu kapan ERP ataupun MRT dan LRT ini akan bisa digunakan oleh masyarakat ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Trianisya, Alan Indra, Metro TV. Mengerucut pada dua calon kuat, yaitu Ade Komarudin dan Setia Novanto. Namun jika pemungutan suara dilakukan dalam 2 putaran, maka suara poros tengah para calon ketua umum akan menentukan posisi dukungan para pemegang hak suara. Perebutan pucuk pimpinan Partai Beringin mengerucut menjadi 2 nama, yakni Ade Komarudin dan Setia Novanto. Keduanya diprediksi akan bersaing sengit dalam perebutan suara. Menanggapi hal tersebut, calon ketua umum nomor 3 Erlangga Hartanto mengatakan jika tidak lolos pada putaran pertama, Erlangga membuka kemungkinan akan membentuk koalisi dukungan dengan calon ketua umum lainnya. Siapa yang akan didukung poros tengah, Erlangga masih merahasiakannya. Tulis saya dengan Pak Sarul Yassin Limpo, dengan Haji Samsudin, dengan Pak Mayudin. Apa? Kesepakatan untuk bersama-sama. Tidak ada yang kita lawan. Apa? Kesepakatan untuk saling mendukung pada saat sudah ada calon yang terpilih. Ketatnya persaingan perebutan posisi ketua umum disambut baik oleh Abu Rizal Bakri. Ical enggan menyebut siapa yang ia restui untuk menggantikan posisi dirinya. 8 calon ketua umum akan memperebutkan 557 total suara dalam pemilihan ketua umum Golkar. Untuk maju dalam putaran kedua, maka paling tidak harus ada 2 calon yang memperoleh dukungan lebih dari 30% suara. Namun, jika hanya ada 1 calon yang mencapai angka 30% atau setidaknya 167 suara, maka langsung ditetapkan sebagai ketua umum terpilih. Tim Liputan, Metro TV. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto selaku Ketua Sidang Paripurna DPR membuka secara resmi masa persidangan kelima tahun sidang 2015-2016. Dalam 3 minggu ini ditargetkan akan mensahkan sejumlah RUU yang tertunda. Kita akan langsung bergabung dengan Mila Amalia yang saat ini berada di gedung DPR Senayan, Jakarta. Mila, apakah rapat paripurna sudah quorum mengingat Golkar sedang mengadakan munaslup? Ya, itu yang menarik dalam pelaksanaan paripurna untuk membuka masa persidangan kelima tahun 2015-2016 ini adalah mengenai kehadiran anggota fraksi Golkar, mengingat hari ini menjadi hari terakhir pelaksanaan munaslup di Bali, dan tadi berdasarkan data absensi yang berada di depan ruang rapat paripurna ini tadi hanya ada 1 orang anggota fraksi Golkar yang hadir dari total 91 anggota fraksi Golkar yang ada di DPR. Meskipun begitu, pelaksanaan rapat paripurna ini berjalan quorum karena ada total 335 anggota dari 10 fraksi atau dari total 558, atau ini artinya memenuhi persyaratan setengah plus 1 anggota DPR yang hadir, dan ini tadi langsung dibuka oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Dan mengingat masa persidangan kelima DPR ini hanya berjalan kurang lebih 3 minggu ke depan, ditargetkan anggota DPR dapat mensahkan beberapa RUU. Seperti misalnya tadi dalam pidato pembukaan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fadlizon ini mengatakan anggota DPR akan menyelesaikan 9 RUU dan melanjutkan pembahasan 16 RUU yang menjadi prioritas bersama dengan pemerintah. Di antaranya adalah mengenai RUU Tax Amnesty, kemudian juga ada RUU mengenai pilkada yang seharusnya selesai dibahas pada April lalu, dan yang terakhir adalah mengenai Perpu tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang dibahas untuk menjadi undang-undang. Selain itu juga tadi dalam masa persidangan ini anggota DPR dari berbagai fraksi ini mendorong agar nantinya pemerintah dan juga DPR akan segera memasukkan undang-undang hukum kebiri terhadap
pelaku kejahatan seksual ini menjadi masuk ke dalam prolegnas prioritas untuk dibahas dalam masa sidang ini. Untuk sementara demikian, Elvita. Ya, baik. Terima kasih Mila Amalia untuk laporannya. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai sistem 3-in-1 tidak efektif untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Ahok berencana membatasi jumlah kendaraan yang melintas di beberapa titik sentral di Jakarta berdasarkan angka terakhir pada nomor kendaraan genap atau ganjil. Pemprov DKI Jakarta menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Salah satunya adalah sistem 3-in-1. Sistem yang mewajibkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan minimal adalah 3 orang pada jam-jam tertentu ini sudah diberlakukan sejak 24 tahun yang lalu. Sistem lain yang saat ini tengah dipersiapkan sebagai pengganti sistem 3-in-1 adalah penerapan nomor polisi kendaraan ganjil genap dan electronic road pricing atau ERP. Kedua sistem ini sebenarnya sudah diwacanakan untuk diberlakukan sejak tahun 2013. Pada kebijakan nomor kendaraan ganjil dan genap, Pemprov DKI Jakarta akan membatasi kendaraan yang boleh melintas berdasarkan nomor terakhir pada kendaraan warga, apakah ganjil atau genap. Kendaraan dengan nomor terakhir ganjil dan genap akan dibedakan melalui warna stiker hologram yang ditempel pada bagian belakang kendaraannya. Nantinya Pemprov DKI Jakarta akan menetapkan jalur-jalur penerapan sistem pembatasan kendaraan ini, yaitu pada titik-titik sentral di DKI Jakarta dengan mempertimbangkan volume kendaraan yang melintas. Pada lokasi penerapan sistem ini, kendaraan dengan nomor akhir genap dan ganjil hanya boleh melintas selang sehari yang berlaku mulai pukul 6 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, kecuali pada akhir pekan dan hari libur nasional. Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji rencana ini, apakah akan berhasil atau tidak bila diterapkan di Jakarta, dengan mempertimbangkan apakah transportasi umum yang ada sudah memadai untuk warga Jakarta. Beberapa negara sudah berhasil untuk menerapkan sistem ini, yaitu Tiongkok pada kota Beijing dan juga kota Guangzhou, serta Kolombia pada kota Bogota. Indonesia sebenarnya sudah pernah mencoba untuk menerapkan sistem penerapan pembatasan kendaraan ini, yaitu pada kota Solo, Jawa Tengah, namun tidak berhasil. Dari Jakarta, Humaira Balkis, Muhammad Zuhal, Metro TV. Setelah Adekomarudin memutuskan tidak melanjutkan pertarungan di putaran kedua, Setia Novanto pun diresmikan Munaslup sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Abu Rizal Bakri. Setnov mengapresiasi sikap politik Adekomarudin. Selain itu, Setnov juga berjanji untuk mengakhiri konflik internal yang mendera partai berlambang beringin. Saya melihat bahwa Adekomarudin telah memberikan pernyataan untuk tidak melakukan satu putaran. Ini tentu perlu dicontoh buat pemimpin-pemimpin masa depan, dan saya hormat dan bangga selaku Adekomarudin, selaku Ketua DPR yang memiliki kebesaran hati untuk tidak melakukan putaran kedua, tapi langsung ini diberikan, dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa di dalam demokrasi yang ada di Partai Golkar. Ya, tentu ini dengan adanya situasi yang sekarang, kita sudah merasakan bahwa Partai Golkar selama 1,5 tahun terbelah, dan inilah harapan baru. Akan saya lakukan yang pertama, rekonsiliasi kepada seluruh tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, dan ini saya akan membuat suasana, karena ini kita akan terjun ke daerah dan kita akan menghadapi pilkada ke depan. Maka saya akan melaksanakan 100 hari kerja. Yang pertama adalah kita akan melakukan langkah karena mendekati puasa, maka ini akan kita lakukan adalah safari Ramadan. Dan yang kedua tentu saya akan lakukan, dan seperti janji saya pada saat keliling di seluruh Indonesia, maka saya sudah minta izin pada tingkat 1 dan tingkat 2, dan pada akhirnya saya akan bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung Bapak Joko Widodo dan mendukung Bapak Yusuf Kalla untuk terus bekerja sama, karena Partai Golkar adalah partai yang mitra adalah dengan pemerintah. Insya Allah dengan kepimpinan saya
saya akan lakukan janji saya untuk melakukan rekonsiliasi, tidak ada konflik lagi. Baik, kita akan lakukan bersama-sama DPD 1, DPD 2 seluruh Indonesia untuk bersama-sama membesarkan partai ini dan kerjasama dengan partai-partai lain. Pemilihan Ketua Umum Golkar dalam Musyawarah Nasional luar biasa dipastikan akan berlangsung secara voting, secara bebas dan rahasia di dalam rapat pleno terbuka, bukan dilakukan dengan aklamasi. Sementara itu Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri menegaskan kepada Ketua Umum terpilih agar menjalankan komitmen untuk mendukung pemerintahan Jokowi JK. Mencuatnya skenario aklamasi dalam pemilihan Ketua Umum karena terdapat 8 calon Ketua Umum dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo El Sambuaga. Sesuai aturan yang telah ditetapkan Steering Committee Munaslup Partai Golkar, Caketum yang meraih dukungan 30% dari total seluruh jumlah suara, maka dinyatakan dapat ikut pemilihan berikutnya. Pemilihan ini prinsipnya secara di dalam rapat pleno terbuka, voting secara tertutup dan rahasia. Iya bang, memang pemilihan orang kan harus tertutup, anggaran-anggaran dasar kita selalu tertutup. Pemilihan personil, pemilihan tertutup, bebas dan rahasia. Sebenarnya bukan tertutup istilah, pemilihan secara bebas dan rahasia di dalam rapat pleno terbuka. Sementara itu Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri kembali menegaskan kepada Ketua Umum terpilih agar menjalankan komitmen untuk mendukung pemerintahan Jokowi JK. Golkar menyatakan komitmen dukungan terhadap pemerintah pasca meredanya konflik dualisme di tubuh partai beringin. Lewat Munaslup ini, kita akan memperkuat rekomendasi Rapimnas beberapa bulan lalu untuk terus mendukung pemerintahan Jokowi JK. Dengan keputusan Munaslup ini, maka siapapun nanti yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan saya terikat dengan satu kesepakatan mendukung pemerintahan Jokowi JK. Acara pembukaan Munaslup Golkar 2016 yang digelar di Nusa Dua Bali resmi dibuka Presiden Joko Widodo pada Sabtu malam. Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya kebersamaan dan persatuan pemerintah dan elemen partai politik untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Tim Liputan Metro TV. Penyerahan Kedatangan Presiden Joko Widodo di acara spesial Forum with Presiden Jokowi di Seoul, Korea Selatan disambut antusias ribuan warga negara Indonesia di Korea Selatan. Bertemu dengan para diaspora Indonesia menjadi agenda pembuka kegiatan Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungannya ke Korea Selatan. Berikut liputan dari rekan kami Rosalin Asmarantika dari Seoul, Korea Selatan. Setibanya di Korea Selatan, ini hal yang pertama dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah bertemu dengan para diaspora. Dan kalau Anda lihat di belakang saya, seperti inilah semangat dan kemeriahan antusiasme masyarakat Indonesia yang ada di Korea Selatan demi untuk bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Di acara Special Forum with Presiden Joko Widodo yang digelar di Lotte Hotel Korea Selatan ini ada ribuan warga negara Indonesia yang hadir dan berbincang dengan Presiden Joko Widodo. Ada satu hal menarik ataupun juga bisa dibilang itu adalah hal baik, yakni rencananya pemerintah Indonesia akan membuat kartu diaspora. Kartu diaspora nanti akan memudahkan para warga negara Indonesia yang ada di luar untuk berbisnis di Indonesia, dan utamanya ini untuk mereka-mereka ex warga negara Indonesia. Ini akan memudahkan akses mereka ke tanah air dan juga akses mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Dan rencananya hari kedua, yakni tanggal 16 Mei 2016, Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan sejumlah pebisnis negeri ginseng dan juga bertemu dengan Presiden Korea Selatan. Dari Seoul, Korea Selatan, Rosalina Asmarantika, Metro TV. Ya, hingga hari ini pemadaman bergilir masih terjadi di sejumlah kota kabupaten di Provinsi Aceh. Bahkan pemadaman sudah mengundang aksi protes dari masyarakat, dan kita bergabung bersama rekan kami Bram Herlambang yang akan melaporkan langsung dari Banda Aceh, Provinsi Aceh. Bram, bagaimana kondisi pemadaman listrik di Banda Aceh dan sudah berapa lama listrik padam setiap harinya? Ya, Robert dan juga Zakia, benar sekali hingga saat ini pemadaman listrik bergilir masih terjadi di Banda Aceh sendiri. Dan untuk hari ini saja, ini memang sudah terjadi sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat dan hingga saat ini atau sekitar 3,5 jam. Dan untuk 2 hari terakhir ini saja bahwa pemadaman secara bergilir ini memang sudah terjadi secara berturut-turut. Kemarin ini memang terjadi pemadaman sekitar 5 jam, yaitu pada pukul 8 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.
Dan akibat dari adanya pemadaman ini, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memang sudah memanggil pihak PLN Wilayah Aceh untuk berkoordinasi dan menanyakan apa saja penyebab dari pemadaman bergilir ini. Karena memang akibat dari pemadaman ini memang menyebabkan sejumlah kerugian yang ditanggung oleh warga ini akibat memang mengganggu aktivitas seperti aktivitas perkantoran, pelayanan kesehatan maupun sejumlah usaha kecil menengah yang ini menggunakan listrik dan harus menggunakan genset dan mengeluarkan biaya lebih akibat pemadaman ini. Dan belum lagi adanya keluhan terkait dengan kerusakan alat listrik yang ini akibat memang seringnya terjadinya mati listrik di kawasan ini. Dan aksi protes warga dalam pantauan kami memang dalam 2 minggu terakhir sudah terjadi 3 kali begitu aksi protes untuk menuntut kapan pemadaman bergilir di Provinsi Aceh ini akan segera berakhir. Dan menurut sosiolog dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh mengatakan bahwa aksi-aksi serupa akan terus meningkat begitu apalagi menjelang bulan Ramadan di mana pasokan atau puncak beban ini memang terjadi pada bulan Ramadan nanti. Dan sekali lagi bahwa PLN mengatakan pemadaman ini akibat dari gangguan pada transmisi yang mengganggu operasional sejumlah pembangkit di Nagan Raya maupun di Arun, dan memang terjadi penurunan pasokan sekitar 150 kV yang memang mengganggu wilayah listrik yaitu dari Langsa hingga Banda Aceh. Dan berikut adalah petikan wawancara kami dengan sosiolog Unsiah, Mas Rizal. Bicara bahwa ini bulan Ramadan, puasa tidak akan mati listrik. Ini saya pikir ini sebenarnya pernyataan ke publik itu harus kita lihat secara lebih komprehensif. Pernyataan seperti ini mereka langsung menangkap, wah kita senang bahwa Aceh puasa itu nggak mati lampu. Tapi jika halnya mati lampu, maka persoalannya akan berdampak besar terhadap PLN itu sendiri ketika menyatakan janji seperti ini. Ketika misalnya demikian Robert dan Zakia, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Bram Herlambang atas informasi Anda langsung dari Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pertarungan politik memperebutkan tongkat komando di Partai Golkar akhirnya usai setelah Ade Komarudin yang sebenarnya masih memiliki kesempatan bertarung dengan Setia Novanto memilih mundur dari kontestasi Ketua Umum Golkar. Menjelang persiapan putaran kedua, Ade Komarudin memberikan jalan bagi Setia Novanto dengan menyatakan dirinya mundur dari kontestasi pemilihan Ketua Umum Golkar. Ketua DPR itu menegaskan mendukung penuh Setia Novanto sebagai Ketua Umum yang baru menggantikan Abu Rizal Bakri. Pada saat mengakhiri perjalanan ini, saya tadi sudah berembuk dengan teman-teman saya, termasuk teman-teman yang calon lainnya, dan juga dengan tim saya, dan juga dengan Pak ARB selaku Ketua Dewan Pembina sekarang ini. Saya kira saya lebih muda dari Pak Novanto. Saya masih 50. Pak Novanto sekarang 60. Masih ada kesempatan saya di masa yang akan datang. Saya dan rekan-rekan saya akan memberikan support kepada Pak Novanto dan nanti dengan pengurusnya tentu untuk kebesaran Partai Golkar. Saya dan istri saya, Neti Marlisa, mengucapkan selamat kepada Pak Novanto dan Ibu Dek untuk kebesaran Partai Golkar.